Bismillah, alhamdulillah, berjumpa kembali di FH Channel, yang keren beken ini, bersama saya Firman Husain. Perjumpaan kali ini kita lanjutkan kembali, pemaparan kajian tentang perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dari sisi lain. Ayo kita simak bersama-sama pemaparannya berikut ini. 13 Oktober 2023, Senja. Langit Gaza memerah oleh matahari yang mulai tenggelam, seolah mencerminkan darah yang telah tumpah selama bertahun-tahun konflik. Karim duduk di sebuah sudut gedung yang hampir hancur, tangannya menggenggam radio kecil. Ia mendengarkan kabar dari berbagai titik perlawanan, mencoba mencari celah dalam kekacauan. Namun pikirannya terusik oleh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar strategi perang. Ia mulai merasa terasing, bukan hanya dari musuh di seberang, tetapi juga dari dirinya sendiri dan tujuan perjuangannya. "Apa kau masih yakin dengan jalan ini?" Suara tegas Yasin memecah lamunannya. Karim mendongak. "Yasin, aku sudah bertahun-tahun berjuang. Tapi semakin lama, aku merasa tidak ada yang benar-benar berubah." Yasin menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" "Kita berjuang untuk kebebasan. Kau tidak boleh ragu sekarang." Karim menghela napas. "Aku tidak ragu pada kebebasan, Yasin. Aku ragu apakah cara kita saat ini bisa membawanya. Berapa banyak lagi yang harus mati untuk sesuatu yang mungkin tidak pernah kita capai. Apa kau mulai takut?" Yasin menatap Karim dengan curiga. "Atau apa kau berpikir untuk menyerah?" Karim berdiri, mencoba mengendalikan emosinya. "Aku tidak takut, dan aku tidak akan menyerah. Tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja." Yasin menggelengkan kepala. "Kau harus memilih, Karim. Antara tetap berjuang dengan kami, atau keluar dan dianggap pengkhianat." Malam itu, Karim berjalan sendirian di sepanjang jalan yang gelap. Ia tidak tahu kemana langkahnya membawanya, tetapi ia merasa harus menemukan jawaban. Ketika ia melewati reruntuhan sebuah gedung tua, ia melihat sesuatu yang membuatnya waspada. Sesosok pria berseragam Israel, duduk di tanah dengan wajah penuh luka. Pria itu terkejut melihat Karim. Tangannya gemetar, berusaha meraih pistol di pinggangnya, tetapi luka-lukanya membuatnya terlalu lemah untuk bergerak cepat. "Jangan bergerak," kata Karim sambil mengarahkan pistolnya. Pria itu tidak menjawab. Nafasnya berat, dan ia hanya menatap Karim dengan pandangan penuh kepasrahan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Karim tajam. "Aku terpisah dari pasukan," jawab pria itu dengan susah payah. "Aku hanya mencoba bertahan hidup." Karim terdiam sejenak, mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Instingnya sebagai pejuang mengatakan bahwa ia harus menyingkirkan musuh ini, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya ragu. "Siapa namamu?" tanya Karim akhirnya. "David," jawab pria itu. "Dan kau?" "Tidak penting," balas Karim singkat. Karim memutuskan untuk tidak membunuh David. Sebaliknya, ia membantu pria itu berdiri dan membawanya ke tempat yang lebih aman di dalam reruntuhan. "Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini," kata Karim sambil membersihkan luka di lengan David. David tersenyum lemah. "Mungkin karena kau masih manusia." Kata-kata itu menusuk hati Karim. Ia menyadari bahwa selama ini, kebenciannya pada musuh telah membuatnya melupakan sisi kemanusiaannya. "Kenapa kau bertarung?" tanya Karim tiba-tiba. David terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena aku tidak punya pilihan."
Sama seperti kau. Karim tidak membalas. Dalam keheningan, mereka berdua menyadari bahwa meskipun berada di sisi yang berlawanan, mereka memiliki banyak kesamaan. Ketika malam semakin larut, Karim dan David mulai berbicara lebih banyak. Mereka saling berbagi cerita tentang keluarga, harapan, dan mimpi yang hancur oleh perang. "Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang berbeda?" kata David tiba-tiba. "Apa maksudmu?" tanya Karim. "Daripada saling membunuh, bagaimana kalau kita mencoba mencari cara untuk menghentikan perang ini?" Karim tertawa kecil. "Itu hal paling bodoh yang pernah kudengar. Kau pikir hanya 2 orang bisa mengubah sesuatu yang telah berlangsung selama puluhan tahun?" "Mungkin," jawab David. "Tapi jika tidak ada yang mencoba, siapa yang akan melakukannya?" Karim terdiam. Ia tahu ide itu gila, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk membuat perbedaan. Ketika fajar mulai menyingsing, Karim dan David meninggalkan reruntuhan, bergerak bersama menuju tujuan yang belum jelas. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh bahaya, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa kembali. Di belakang mereka, bayangan perang terus menghantui. Tetapi untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa ada secercah harapan di tengah kegelapan. 13 Oktober 2023, Karim berada di dalam ruang bawah tanah camp, duduk di atas kursi kayu yang tua dan reot. Tangan dan kakinya diikat erat. Abu Yusuf berdiri di hadapannya, menatap Karim dengan tatapan tajam yang penuh kekecewaan. Di sebelahnya, Yasin berdiri dengan wajah dingin, seolah sudah memberikan vonis tanpa sidang. "Karim," kata Abu Yusuf pelan, tetapi penuh tekanan. "Aku telah mendengar cerita dari Yasin. Katakan padaku, apa kau benar-benar bersekongkol dengan musuh?" Karim menghela napas panjang, mencoba menyusun kata-kata. "Aku tidak bersekongkol, Abu Yusuf. Aku mencoba menemukan jalan lain. Kita telah kehilangan terlalu banyak nyawa, keluarga, teman, bahkan anak-anak. Sampai kapan ini akan terus terjadi? Kita berjuang untuk kebebasan," potong Yasin dengan suara keras. "Dan kau, dengan berdialog dengan musuh, telah mengkhianati perjuangan itu." Karim menatap Yasin dengan tajam. "Kau menyebut ini perjuangan, tetapi yang kita lakukan hanyalah balas dendam. Tidak ada yang menang di sini, Yasin. Tidak kau, tidak aku, tidak mereka." Abu Yusuf mengangkat tangannya, meminta mereka untuk diam. Ia berjalan mendekati Karim, membungkuk hingga wajah mereka hampir sejajar. "Apakah kau sadar? Tindakanmu ini telah membahayakan semua orang di sini? Jika mereka tahu salah satu dari kita berbicara dengan musuh, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan seluruh camp ini. Apakah itu yang kau inginkan?" Karim terdiam. Ia tahu bahwa ucapan Abu Yusuf benar. Tetapi di dalam hatinya, ia yakin bahwa langkah kecil yang ia ambil adalah jalan yang harus diikuti, meskipun risikonya sangat besar. "Karim, kau telah menjadi ancaman bagi perjuangan ini," kata Abu Yusuf akhirnya. "Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut." Di markas Israel, ketegangan yang sama. Di Askelon, David duduk di ruang pertemuan kecil, dihadapkan pada tim penyelidik dari Komandan Pusat. Mereka telah mendengar laporan bahwa ia mencoba menjalin kontak dengan seorang pejuang Palestina tanpa izin. "Kau pikir kau sedang bermain diplomat, David?" Salah satu penyelidik bertanya dengan nada mengejek. "Apa yang kau harapkan?"
bahwa mereka akan menyerah hanya karena kau menunjukkan kebaikan hati. David menatap mereka dengan tenang, meskipun hatinya dipenuhi kemarahan. Aku tidak berharap mereka menyerah. Aku berharap ada cara untuk menghentikan semua ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Kau terlalu naif, kata seorang lagi. Mereka tidak peduli dengan perdamaian. Mereka ingin kita musnah. Mungkin mereka berpikir sama tentang kita, balas David tajam. Diskusi itu berakhir dengan keputusan bahwa David akan tetap diawasi ketat, dan jika ia mencoba melakukan kontak lagi, ia akan dipecat dan diadili sebagai pengkhianat. Namun, dalam pikirannya, David sudah bertekad. Ia tidak akan berhenti, meskipun itu berarti harus bergerak sendiri. Malam itu, di dalam penjara camp, Karim merenungi nasibnya. Ia tahu bahwa hukuman mati bukanlah hal yang mustahil. Namun, ia tidak bisa membiarkan perjuangannya berhenti di sini. Ketika penjaga meninggalkan pintu selnya untuk sesaat, Karim memperhatikan bahwa kunci tergantung di pinggir meja. Dengan sedikit usaha, ia berhasil meraih kunci itu menggunakan kawat kecil yang ia simpan di saku sejak sebelumnya. Dalam keheningan malam, Karim membuka pintu selnya dan melarikan diri keluar dari camp, menghindari pengawasan. Ia tahu bahwa tindakannya ini akan dianggap sebagai pengkhianatan terakhir. Tidak ada jalan kembali. Karim bergerak menuju Askelon, berharap bisa menemukan David. Ia tahu bahwa hanya David yang mungkin bisa membantunya sekarang. Di sisi lain, David sedang berada di sebuah jalan setapak dekat perbatasan, berpikir bagaimana ia bisa melanjutkan rencananya tanpa dukungan dari atasannya. Ketika ia mendengar suara langkah kaki dari belakang, ia langsung waspada, mengangkat senjatanya. "David, ini aku," suara Karim terdengar dari kegelapan. David menurunkan senjatanya, terkejut melihat Karim dalam keadaan lusuh dan terluka. "Apa yang terjadi?" "Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya," kata Karim dengan napas tersengal. "Tapi aku tidak bisa kembali. Orang-orangku menganggapku pengkhianat." David mengangguk, menyadari situasi sulit yang dihadapi Karim. "Kau datang ke sini, berharap aku bisa membantu." "Aku datang ke sini, berharap kita bisa melanjutkan apa yang kita mulai," jawab Karim tegas. David menatap Karim selama beberapa detik, kemudian mengangguk. "Kalau begitu, kita harus bergerak cepat. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama." Di tengah malam itu, Karim dan David memutuskan untuk memulai langkah baru, mencoba mencari jalan untuk menyatukan dua pihak yang telah terpisah oleh kebencian. Namun, mereka tahu bahwa langkah ini penuh bahaya. Karim kini menjadi buronan di kampung halamannya sendiri, dan David menghadapi ancaman dari komandannya. Tetapi mereka percaya, jika ada harapan untuk mengakhiri perang ini, maka itu harus dimulai dari keberanian mereka untuk melawan arus. Di kejauhan, suara sirene dan suara tank mendekat. Namun, di tengah bayangan malam, Karim dan David bergerak bersama, membawa tekad baru untuk mencari jalan keluar dari lingkaran kekerasan. 14 Oktober, Karim dan David bergerak dalam kegelapan, menghindari patroli militer Israel di sepanjang perbatasan. Karim berusaha menjaga napas tetap stabil, sementara David sesekali melirik ke belakang untuk memastikan mereka tidak diikuti. "Apa rencanamu sekarang?" tanya Karim pelan. David terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku punya beberapa kontak di dalam organisasi kemanusiaan. Mereka mungkin bisa membantu kita mengamankan tempat berlindung sementara. Tapi setelah itu, aku tidak tahu."
Karim menunduk. Kau sadar, bukan? Kita berdua dianggap musuh oleh pihak kita sendiri. David mengangguk. Ya, dan itulah alasan kita harus melanjutkan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Setelah perjalanan melelahkan selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah kamp pengungsian kecil yang dikelola oleh organisasi internasional. David berhasil menghubungi seorang dokter bernama Miriam, yang bekerja untuk lembaga kemanusiaan tersebut. Miriam, seorang wanita muda dengan wajah tegas namun lembut, tampak terkejut melihat David membawa seorang pejuang Palestina bersamanya. Kau gila, katanya dengan nada rendah sambil menatap Karim dengan curiga. Apa kau tahu risikonya membawa dia ke sini? Jika militer Israel tahu, mereka akan menutup seluruh operasi ini. Aku tahu risikonya, Miriam, jawab David tenang. Tapi aku percaya ini penting. Miriam menghela napas berat. Kalian tidak bisa tinggal di sini lama. Aku akan menyediakan tempat untuk malam ini, tapi besok kalian harus pergi. Karim mengangguk. Terima kasih. Itu lebih dari cukup. Di tempat lain, Yasin berdiri di depan Abu Yusuf, melaporkan pelarian Karim. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan pengkhianatan. Dia melarikan diri menuju wilayah Israel, kata Yasin dengan suara dingin. Tidak ada keraguan lagi. Karim telah berpihak pada musuh. Abu Yusuf mengangguk pelan, tetapi matanya terlihat penuh pertimbangan. Mungkin benar. Tapi Karim bukan orang bodoh. Jika dia memilih jalan ini, pasti ada alasan yang mendalam. Alasan? Yasin menyeringai sinis. Apapun alasannya, dia telah mengkhianati kita. Dia harus dihukum. Abu Yusuf terdiam sejenak. Temukan dia. Tapi jangan bunuh dia. Aku ingin mendengarkan dari mulutnya sendiri. Yasin terlihat tidak puas, tetapi ia mematuhi perintah itu. Baik. Tapi jangan salahkan aku jika dia terus membuat kita kehilangan waktu dan sumber daya. Malam itu, di kamp pengungsian, Karim dan David duduk di ruang kecil yang hanya diterangi oleh lampu minyak. Miriam sibuk di sudut ruangan, mengemasi peralatan medisnya, bersiap jika harus meninggalkan tempat itu dengan cepat. Kau benar-benar percaya kita bisa mengubah sesuatu? Tanya Karim tiba-tiba. David menatapnya. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Jika kita tidak mencoba, semuanya akan tetap sama. Dan jika kita gagal, David tersenyum tipis. Maka setidaknya kita bisa mengatakan bahwa kita mencoba. Karim termenung sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan risiko, tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran kebencian yang telah menguasai hidupnya selama bertahun-tahun. Ketika fajar mulai menyingsing, Karim terbangun oleh suara langkah kaki di luar. Ia mengintip melalui celah di pintu dan melihat beberapa pria bersenjata mendekati kamp pengungsian. Jantungnya berdegup kencang. David, bisiknya, membangunkan rekannya. David bangun dengan cepat, segera menyadari situasinya. Miriam, ada apa ini? Tanyanya. Miriam mengintip dari balik tirai. Wajahnya berubah pucat. Mereka bukan dari militer Israel. Mereka mungkin dari kelompok militan di Gaza. Karim langsung tahu siapa mereka. Itu pasti orang-orang Yasin. Bagaimana mereka bisa menemukan kita di sini? Tanya David. Miriam menatap Karim dengan tajam. Mungkin seseorang melihat kalian di jalan dan melaporkan.
Ini wilayah yang penuh pengawasan. Karim meraih sebuah pisau kecil dari meja. Kita harus keluar sebelum mereka masuk. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu diketuk keras. Suara seorang pria terdengar dari luar. Kami tahu kau ada di dalam, Karim. Jangan coba-coba kabur. David menatap Karim. Apa yang akan kau lakukan? Karim terdiam sejenak, lalu berkata, Aku akan menghadap mereka. Ini urusanku. Kau dan Miriam harus pergi. Tidak, balas David tegas. Kita bersama dalam hal ini. Konfrontasi yang tak terhindarkan. Ketika pintu didobrak, Karim dan David berdiri di tengah ruangan. Yasin masuk bersama 3 pria bersenjata lainnya. Wajahnya dipenuhi amarah. Akhirnya kita bertemu lagi, Karim, kata Yasin dengan nada dingin. Karim mengangkat tangannya. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di sini, Yasin. Pertumpahan darah? Kau bicara tentang perdamaian setelah kau menyerahkan dirimu pada musuh? Kau mengkhianati kita. Yasin mengarahkan senjatanya ke Karim. David melangkah maju, berdiri di antara mereka. Turunkan senjatamu. Kami tidak bersenjata. Yasin menatap David dengan jijik. Dan kau, apa yang kau lakukan di sini? Kau pikir bisa menyelamatkan dia? Aku hanya ingin menghentikan perang ini, jawab David dengan tenang. Dan aku percaya Karim juga ingin hal yang sama. Yasin tertawa sinis. Kalian benar-benar bodoh jika berpikir ini akan berhasil. Dunia ini tidak ada tempat untuk idealisme kalian. Ketegangan memuncak ketika salah satu pria bersenjata di belakang Yasin berkata, apa kita akan menghabisi mereka sekarang? Namun, sebelum keputusan diambil, suara tembakan terdengar dari luar. Semua orang di dalam ruangan langsung menunduk, mencari perlindungan. Miriam berteriak, itu militer Israel. Mereka datang ke sini. Dalam kekacauan itu, Karim, David, dan Miriam berhasil menyelinap keluar dari ruangan, meninggalkan Yasin dan orang-orangnya yang sibuk bertempur melawan militer Israel. Ini belum selesai, kata Karim saat mereka berlari ke arah barat, meninggalkan kamp pengungsian yang kini menjadi medan perang. David menatapnya. Tidak, ini baru saja dimulai. Di belakang mereka, suara tembakan dan ledakan terus menggema, tetapi Karim tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka harus bertahan, karena di tengah kegelapan ini, ia percaya bahwa harapan kecil masih ada. Menjelang senja, Karim, David, dan Miriam berlari di antara reruntuhan bangunan tua, menghindari patroli militer Israel yang mendekati kamp pengungsian yang baru saja mereka tinggalkan. Nafas mereka terengah-engah, tetapi tidak ada waktu untuk berhenti. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Miriam sambil menyeka keringat di dahinya. Jika mereka menangkap kita, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Karim berhenti di bawah bayangan dinding beton yang setengah hancur, mencoba memikirkan langkah berikutnya. Kita butuh tempat aman sementara. Ada ide? David menggeleng. Semua tempat di sekitar sini diawasi. Tapi aku mengenal seseorang di Beit Lahia. Dia seorang aktivis yang bekerja di bawah radar. Mungkin dia bisa membantu. Beit Lahia? Karim terlihat ragu. Itu daerah yang rawan. Jika kita tertangkap, kita selesai. Kita tidak punya pilihan lain, jawab David tegas. Lagi pula, dia seorang Palestina. Orang-orangmu tidak akan mencurigainya.
Karim menatap David sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Tapi kita harus bergerak cepat sebelum malam tiba. Di dalam kamp militan, kekacauan dan ketidakpercayaan. Di kamp pengungsian yang telah berubah menjadi medan perang, Yasin berhasil memimpin pasukannya mundur ke tempat aman. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan rasa lega, hanya kemarahan. Kita kehilangan mereka, kata salah satu anak buahnya dengan nada kecewa. Yasin menatap orang itu tajam. Aku tahu, tapi mereka tidak akan bisa pergi jauh. Di sudut ruangan, Abu Yusuf mendengarkan laporan tersebut dengan wajah serius. Yasin, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kau seharusnya menangkap Karim, bukan memulai pertempuran dengan militer Israel. Dia melarikan diri, jawab Yasin tanpa ragu. Dan dia dibantu oleh seorang tentara Israel. Karim sudah jelas pengkhianat. Abu Yusuf menghela napas panjang. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Dia mencoba berdamai dengan musuh. Itu saja alasan yang kita butuhkan untuk menganggapnya berkhianat, balas Yasin dingin. Namun, di dalam hati, Abu Yusuf merasa ada yang tidak beres. Ia mengenal Karim sejak lama, pria itu bukan tipe yang mudah menyerah atau mengambil jalan yang sembrono. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia harus mengetahuinya. Menjelang malam, Karim, David, dan Miriam tiba di Beit Lahia. Kota itu hancur karena serangan udara beberapa hari sebelumnya, tetapi beberapa rumah masih berdiri, dihuni oleh warga yang mencoba bertahan hidup di tengah kekacauan. Mereka menuju sebuah rumah kecil di pinggir kota, tempat tinggal Samir, seorang aktivis Palestina yang dikenal oleh David. Samir, seorang pria parubaya dengan janggut tipis dan mata yang cerdas, membuka pintu dengan hati-hati. David, tanyanya, tampak terkejut. Apa yang kau lakukan di sini? Dan siapa mereka? David menjelaskan singkat situasinya, sementara Samir menatap Karim dengan ekspresi penuh kehati-hatian. Jadi, kau seorang pejuang Palestina? Tanya Samir. Bukan lagi, jawab Karim pelan. Sekarang, aku hanya seseorang yang mencoba menemukan jalan keluar dari perang ini. Samir tersenyum tipis. Kau sadar bahwa apa yang kau lakukan ini akan membuatmu diburu oleh kedua belah pihak, bukan? Kami tahu, sahut David. Tapi kami percaya ini penting. Samir mengangguk. Baiklah, kalian bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Tapi ingat, Beit Lahia tidak aman. Jika mereka tahu kalian di sini, kita semua akan berada dalam bahaya. Malam itu, di bawah cahaya redup dari lampu minyak, Karim, David, dan Samir berbicara panjang lebar tentang apa yang bisa dilakukan. Kita butuh sesuatu yang nyata, kata David. Sesuatu yang bisa menunjukkan kepada kedua belah pihak bahwa perdamaian itu mungkin. Tapi bagaimana caranya? Tanya Karim. Kedua belah pihak sudah terlalu lama saling membenci. Mereka bahkan tidak percaya bahwa jalan damai itu ada. Samir merenung sejenak. Ada satu cara. Jika kita bisa menyampaikan pesan langsung kepada para pemimpin kedua belah pihak, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan, mungkin kita punya peluang. Pesan seperti apa? Tanya Miriam. Rekaman, jawab Samir. Rekaman kalian berdua, seorang pejuang Palestina dan seorang tentara Israel, berbicara tentang perdamaian. Jika kita menyebarkannya ke media internasional, mereka tidak akan bisa mengabaikan dampaknya. Karim dan David saling pandang.
Ide itu terdengar sederhana, tetapi risikonya sangat besar. Jika kita lakukan ini, kata Karim, kita tidak akan pernah bisa kembali. Mereka akan mengejar kita selamanya. David mengangguk. Tapi mungkin itu harga yang harus kita bayar. Bayang-bayang ancaman. Di luar rumah, seorang pria muda yang mengenakan jaket lusuh mengintip dari balik dinding. Ia telah memperhatikan kedatangan Karim dan David sejak sore. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan radio kecil dari sakunya dan berbicara pelan. Mereka ada di Beit Lahia, katanya. Aku melihat mereka masuk ke rumah Samir. Suara di seberang radio menjawab singkat. Kami akan segera ke sana. Malam itu, di dalam rumah kecil itu, Karim dan David belum sadar bahwa ancaman sedang mendekati mereka. Waktu mereka semakin sedikit, tetapi harapan mereka semakin besar. Dini hari, Karim, David, Miriam, dan Samir duduk melingkar di ruang sempit rumah Samir, merancang rencana untuk merekam pesan perdamaian yang akan disebarkan ke dunia. Lampu minyak di atas meja bergetar ringan, memancarkan cahaya redup yang mencerminkan ketegangan dalam ruangan. Kita harus membuat ini terlihat nyata dan kuat, kata Samir sambil menunjuk ke kamera tua yang ada di sudut ruangan. Tidak ada skrip, hanya kata-kata dari hati. Dunia harus melihat siapa kalian sebenarnya. Karim mengangguk, meskipun wajahnya menunjukkan keraguan. Bagaimana jika mereka tidak mempercayai kita? Bagaimana jika mereka menganggap ini propaganda salah satu pihak? Itulah risikonya, jawab David. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak mencoba, perang ini tidak akan pernah berhenti. Namun, sebelum mereka sempat memulai rekaman, Miriam mendengar suara langkah kaki di luar. Ia berdiri perlahan, mendekati jendela, dan mengintip keluar. Kita punya masalah, bisiknya dengan nada tegang. Ada orang bersenjata di luar. Mereka pasti mencari kita. Samir bangkit dengan cepat. Mereka pasti dari kelompok Yasin. Kita harus pergi sekarang. Mereka tidak akan ragu membakar tempat ini jika tahu kita di sini. Dengan langkah hati-hati, mereka meninggalkan rumah melalui pintu belakang, menyusuri ganggang sempit di antara reruntuhan. Langit dini hari mulai memancarkan cahaya abu-abu, tetapi kegelapan masih cukup untuk menyembunyikan mereka. Karim memimpin jalan, sementara David menutup barisan belakang dengan pistol kecil yang ia dapatkan dari Samir. Mereka bisa mendengar suara-suara di belakang, teriakan perintah dan langkah kaki berat dari orang-orang bersenjata yang mengejar mereka. Kemana kita harus pergi? Tanya Miriam, suaranya hampir putus asa. Ada terowongan di luar kota, kata Samir. Kita bisa menggunakannya untuk keluar dari Beit Lahia. Tapi kita harus bergerak cepat. Saat mereka berbelok ke sebuah lorong sempit, Karim tiba-tiba berhenti. Di ujung lorong, berdiri Yasin bersama beberapa pria bersenjata. Wajah Yasin penuh kebencian. Karim, katanya dengan nada dingin, kau tidak bisa lari lagi. Karim mengangkat tangannya perlahan, mencoba menenangkan situasi. Yasin, dengarkan aku. Ini bukan tentang kita. Ini tentang menghentikan perang ini. Perang ini adalah satu-satunya cara kita bertahan, bentak Yasin. Kau mengkhianati kami dengan berdamai dengan musuh. Kau pikir mereka akan menghentikan serangan mereka hanya karena kau berbicara manis. David melangkah maju, berdiri di samping Karim. Dan kau pikir terus berperang akan membawa kebebasan? Berapa banyak lagi yang harus mati?
Yasin, apakah itu yang kau inginkan? Ketegangan memuncak saat Yasin mengarahkan senjatanya ke David. Kau diam. Ini bukan urusanmu. Namun, sebelum Yasin sempat menarik pelatuk, suara tembakan terdengar dari belakang mereka. Salah satu pria Yasin jatuh ke tanah. Karim dan David memanfaatkan kekacauan itu untuk bergerak cepat, menyerang Yasin dan melucuti senjatanya. Pergi sekarang, teriak Samir sambil menarik Miriam. Karim dan David mengikuti mereka, meninggalkan Yasin yang terkapar di tanah, terkejut tetapi masih hidup. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, mereka akhirnya tiba di mulut terowongan yang tersembunyi di balik reruntuhan. Terowongan itu gelap dan sempit, tetapi itu satu-satunya jalan keluar mereka. Cepat, masuk, kata Samir, membantu Miriam menuruni tangga kecil ke dalam terowongan. Karim berhenti sejenak, menatap ke arah jalan di belakang mereka. Yasin tidak akan berhenti mengejar kita. Kita akan menghadapi dia nanti, kata David sambil menepuk bahu Karim. Sekarang, kita harus bertahan hidup. Mereka masuk ke dalam terowongan, menelusuri jalur sempit yang dingin dan lembab. Cahaya dari obor kecil yang dibawa Samir menjadi satu-satunya panduan mereka. Di ujung terowongan, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Karim duduk di tanah, menarik napas panjang. Ia menatap David dengan ekspresi serius. "Apakah kau benar-benar yakin ini akan berhasil?" tanya Karim. David mengangguk pelan. "Aku tidak yakin. Tapi aku tahu satu hal. Jika kita tidak melakukan ini, tidak akan ada yang berubah." Samir menatap keduanya. "Kalau begitu, kita harus segera merekam pesan itu. Kita mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain." Dengan kamera kecil yang mereka bawa, mereka mulai merekam. Karim dan David duduk berdampingan, berbicara langsung ke kamera. Karim berbicara tentang penderitaan rakyat Palestina, sementara David berbicara tentang rasa bersalah yang dirasakan sebagai tentara Israel. "Kita bisa menghentikan ini," kata Karim di akhir rekaman. "Tapi hanya jika kita memilih untuk berhenti saling membenci." David menambahkan, "Perang ini hanya akan berakhir jika kita mulai melihat satu sama lain sebagai manusia." Setelah rekaman selesai, Samir berjanji akan menyebarkannya melalui jaringan internasional yang ia kenal. Namun, Karim dan David tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang mereka. "Kalian tidak bisa kembali ke Gaza atau Israel sekarang," kata Samir. "Kalian harus pergi ke tempat yang lebih aman." "Kemana?" tanya Miriam. Samir tersenyum tipis. "Aku punya beberapa teman di Mesir. Mereka bisa membantu kalian sementara waktu." Karim menatap David. "Kita tidak akan berhenti di sini, bukan?" David mengangguk. "Tidak. Ini baru permulaan." Di tengah malam yang gelap, mereka melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan Gaza di belakang. Di luar sana, dunia mulai melihat pesan mereka, tetapi jalan menuju perdamaian masih penuh tantangan.